Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada bab yang ke-16, yaitu babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah untuk memelihara sunnah dan adab-adab terhadap sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tariqatuhu allati kana 'alaiha fi ibadatihi wa akhlaqi wa muamalatihi, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang padanya berjalan ibadah, akhlak dan muamalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan sunnah. Maka sunnah bisa berupa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga takrir, ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang dimaksud dengan sunnah di dalam bab ini. Adapun definisi yang lain tentang sunnah, yaitu sebagaimana diungkapkan oleh ulama fikih, yang dimaksud dengan sunnah adalah al-amal alladhi yatarajjahu fi'luh ala tarkihi, yaitu suatu amal yang menguatkan, yang lebih kuat untuk dikerjakan daripada ditinggalkannya. Artinya, apabila seseorang mengerjakan sesuatu tersebut diberikan pahala, akan tetapi tidak diberikan iqab, tidak diberikan azab, tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Dan ini adalah definisi mutaakhirin, ulama-ulama fikih, ya. Dan ini tujuannya adalah untuk membedakan antara amal yang wajib dan amal yang sunnah. Dan ini ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang belakangan.
Tujuannya adalah untuk membedakan amal. Agar apa? Agar dia bisa bertaubat. Apakah dia telah meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu yang Allah telah wajibkan, atau meninggalkan sesuatu yang memang hukumnya sunnah. Namun bukan berarti kita bertanya suatu amal, hukumnya ini adalah sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Bukan berarti ini menjadikan dasar buat kita untuk meninggalkannya. Jika kita mengatakan bagaimana hukum salat sunnah qabliyah subuh, maka kita katakan sunnah dari sisi hukum karena dia tidak wajib. Namun bukan berarti ketika kita mengetahui ini adalah hukumnya sunnah, bukan berarti kita meremehkannya, bukan berarti cuma sunnah. Ini sunnah dari sisi fikih. Tetapi seorang muslim seyogianya mengembalikan makna sunnah sebagaimana makna aslinya, yaitu semua perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu ibadah, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun muamalahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud dengan sunnah yang kita disuruh mengikuti beliau. Jangan bertanya apakah wajib, mubah, karena tidak pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jika mereka mengerti ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengerjakannya. Baik sifatnya wajib maupun sifatnya sunnah bila ditinjau dari hukum fikih. Maka seyogianya seorang muslim itu iltizam, berpegang teguh jika telah sahih, jika telah sah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan beliau atau perbuatan beliau atau takrir beliau. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah. Dia adalah teladan dan qudwah, panutan bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini diantara hikmah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi, menurunkan Rasul dari kalangan manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan beliau sebagai potret, sebagai idola, sebagai panutan, sebagai uswah di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang Allah inginkan terhadap orang mukmin. Oleh karena itu, muallif rahimahullah di dalam bab ini membawakan banyak ayat yang menegaskan tentang perintah untuk kita iltizam, untuk kita teguh berpegang di atas sunnah, yakni sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang Imam Nawawi rahimahullah bawakan di dalam bab ini, yaitu surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apa yang datang terhadapmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, fakhudhuhu, ambil dia, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang untuk kalian maka tinggalkanlah.
Ayat ini berkaitan dengan harta rampasan perang. Tetapi maksudnya adalah umum. Di dalam permasalahan apa saja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya. Tentu hambanya yang beriman kepada Allah untuk melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang beliau larang. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan suatu melainkan itu adalah kebaikan, dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencegah, melarang melainkan itu adalah keburukan. Tentu Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang kebaikan dan keburukan untuk hambanya. Maka beliau melarang ini, maka beliau memerintahkan ini. Dan sikap kita seorang mukmin mengerjakan apa yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang beliau larang. Inilah sikap seorang mukmin. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah semuanya kita kerjakan? Maka ada hadis dari Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila aku memerintahkan kepada kalian bi amrin suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan apa yang aku larang terhadap kalian tinggalkanlah. Maka dalam hadis ini ada yang perlu digarisbawahi, bahwasanya mengerjakan suatu perintah diikat dengan kalimat mastata'tum, semampu kalian. Karena memang kita tidak akan mampu untuk mengerjakan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi berkaitan dengan wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, tetapi apabila berkaitan dengan larangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini tidak mengatakan mastata'tum secara umum mutlak. Ini berarti bahwasanya kemampuan manusia di dalam mengerjakan perintah itu bertingkat-tingkat sesuai kemampuan mereka. Ada yang ahli tahajud, ada yang ahli shaum, ada yang ahli zakah dan lain sebagainya. Fakulluhum, maka semua mereka itu pasti mampu untuk meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika berkaitan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan fajtanibuhu, maka jauhilah larangan tersebut. Ini ayat yang pertama yang beliau bawakan, yaitu surah Al-Hasr ayat yang ke-7. Kemudian mu'allif rahimahullah membawakan ayat berikutnya, ayat yang kedua di dalam bab ini, yaitu di dalam surah An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya sunnah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan memisahkan antara Al-Quran dan hadis. Karena sebagian kaum muslimin atau sebagian firqah ada yang mengatakan kami mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Kami tidak membutuhkan sunnah. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya kita disuruh untuk mengikuti Nabi. Karena tidaklah Nabi SAW berkata melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi bukan dari hawa nafsunya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini yang menegaskan adalah Allah Rabbul Alamin. Dia mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kedudukan sunnah, kedudukan wahyu, kedudukan perkataan Nabi, sunnah Nabi SAW sejajar kedudukannya dengan Al-Quran, sama-sama sebagai sumber hukum di dalam syariat Islam. Bahkan Al-Quran bila dibandingkan dengan sunnah, Al-Quran lebih membutuhkan sunnah ketimbang sunnah membutuhkan Al-Quran. Karena kita tidak akan mungkin bisa memahami Al-Quran tanpa bantuan daripada sunnah Nabi SAW. Bukankah di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara salat secara rinci? Al-Quran hanya mengatakan aqimis shalah, dirikanlah salat. Tetapi bagaimana salatnya? Bagaimana wudunya? Maka kita melihat contoh Rasul SAW, melihat perkataan, melihat perbuatan dari Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW sebagai penjelas daripada Al-Quran. Maka orang yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, tentu dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Karena bagian daripada hukum syariat adalah sunnah Nabi SAW, perjalanannya Nabi SAW. Oleh karena itu kita sebagai muslim hendaklah belajar tentang sunnah Nabi SAW, karena dia bagian daripada syariat. Dan kita pegang, jika memang telah sah dari Nabi SAW, kita pegang, kita ikuti, kita amalkan. Karena inilah sikap para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang rasulnya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau tidak berkata suatu perkataan dari hawa nafsunya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sampaikan kepada manusia sempurna, keseluruhan, tanpa dikurangi, tanpa ditambah-tambah. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala diawali dengan kata-kata qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini artinya apa? Artinya sebenarnya ayat tersebut khitabnya yang diajak bicara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu dialah yang ahad, yang esa. Dan Nabi SAW di dalam menyampaikan risalahnya, di dalam menyampaikan wahyu dari Allah, dia sempurna dengan mengatakan, Jibril mengatakan Allah menurunkan ayat qul, katakan, maksudnya adalah katakan wahai Muhammad, sempurna, tidak dipotong. Padahal kalimat qul dalam bahasa Arab adalah qul anta, engkau satu orang ya Muhammad. Ini adalah perintah untuk Nabi SAW. Tapi Nabi menyampaikan dengan sempurna, kata Allah berfirman, qul,
a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ini merupakan kesempurnaan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hal yang dikurangi dan ditambah dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga yang beliau bawakan untuk memotivasi kita semua agar berpegang teguh kepada sunnah adalah firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbunallah." Ya, Nabi disuruh untuk membawakan ayat ini, menyampaikan risalah ini. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian, yakni para sahabat pada waktu itu, ya, manusia pada waktu itu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku mencintai Allah. Apa konsekuensinya kata Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Akunya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini memiliki makna konsekuensi yang sama. Kedudukan yang sama antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul bersifat mutlak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah mutlak kita laksanakan. Karena pada hakikatnya Allah yang menyuruh demikian. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Poin yang pertama, mencintai Allah, fattabi'uni. Konsekuensinya harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, yuhibbukumullah. Maka kalau kita sudah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah di dalam ibadah, mengikuti tuntunan di dalam akhlak dan di dalam muamalah, Allah mengatakan yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Jadi syarat Allah akan mencintai seorang hamba bukan hanya aku mengaku cinta kepada Allah, tetapi Allah kaitkan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hal-hal yang membuat Allah cinta, amalan-amalan yang Allah sukai, tidaklah diketahui oleh hamba kecuali dikabarkan oleh Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sampai kepada derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini poin yang kedua, bahwa permasalahannya adalah bukan kita mengaku cinta kepada Allah, kan semua orang bisa cinta kepada Allah, bisa mengaku saya cinta kepada Allah. Tetapi yang paling penting adalah apakah Allah mencintai kalian? Apakah Allah mencintai kita? Jika itu yang kita ingin capai, Allah memberikan syarat, ya, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka buah daripada ini semua, ayatnya melanjutkan wa yaghfir lakum dzunubakum, ya, dan Dia akan mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Jadi melaksanakan sunnah, berpegang teguh di atas sunnah, selain Allah mencintai kalian, ya, dan juga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam ayat ini Al-Hafidz Ibnu Katsir
mengatakan ayat yang mulia ini merupakan hakim atas orang yang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla tetapi tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syariatnya, jalannya, sunnahnya. Ini menjadi hakim, menjadi pembeda yang menjelaskan, yang menentukan apakah benar cintanya kepada Allah tersebut. Orang yang mengaku cinta kepada Allah namun tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Katsir mengatakan fa innahum kadzibun fi dakwah. Sesungguhnya dia adalah orang yang pendusta, dia bohong dalam dakwaannya. Karena semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah. Tetapi jika dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tata cara ibadahnya, entah itu dikurangi ibadahnya atau ditambah-tambah ibadahnya yang tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengaku mencintai Allah, maka kata Ibnu Katsir rahimahullah dikatakan dusta, bohong. Karena dalam ayat ini menjadi hakim. Kalau memang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegang sunnah, pelajari sunnah dan amalkan sunnah tersebut. Dan supaya dakwaannya itu sahih, anggapannya adalah benar, pengakuannya adalah benar, maka wajib baginya mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya, baik itu perkataannya, baik itu perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Maka barang siapa yang beramal suatu amal, dia beramal suatu amal, bukan gak beramal, karena dia dalam rangka ibadah, karena dia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, karena dia ingin mencapai cinta kepada Allah, laisa alaihi amruna, yang dia tidak mengerjakannya bukan dariku, bukan ajaranku, ya, apa konsekuensinya? Fahuwa raddun, dia ditolak amalnya. Karena syarat daripada amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ikhlas, melainkan mutaba'ah, mengikuti tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan konsekuensi daripada persyahadatan kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Ini artinya kita ikhlas kepada Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa maksud wa anna Muhammadan Rasulullah? Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan, maka dalam ibadah kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini baru ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas saja tidak cukup, kecuali setelah dia sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini membuahkan hasil yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Inilah ya buah ya yang diinginkan, bukan hanya mencintai Allah, tetapi kita seyogianya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat yang kedua tentu lebih tinggi, ya, bukan hanya mengaku cinta kepada Allah, melainkan Allah mencintai kalian. Ini yang kita mau capai. Ya, sebagaimana perkataan sebagian para ulama, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Bukan perkaranya itu engkau mencintai, sesungguhnya perkaranya itu
permasalahannya adalah engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana syair diungkapkan tentang kisah Qais dan Laila, ya, berapa banyak orang yang mengaku punya hubungan cinta kepada si Laila, ya. Akan tetapi, ya, yang paling penting bukan pengakuan itu, tapi apakah si Laila gadis ini mengaku bahwasanya kita adalah kekasihnya. Ini yang penting. Buat apa ngaku-ngaku saya kekasihnya si Laila, ya? Nah, ini juga sama di dalam masalah ini. Jangan mengaku bahwa kita ahli sunnah. Jangan mengaku kita adalah pengikut Nabi Muhammad. Jangan mengaku kita adalah kaum muslimin, orang mukmin. Bukan itu yang penting. Tapi apakah Allah mengakui keislaman kita? Apakah Allah mengakui bahwa kita ahli sunnah? Dan syaratnya tadi, fattabi'uni. Taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ujiannya, ya. Maka Imam Hasan Al-Basri dan yang lainnya dari ulama salaf mengatakan suatu kaum menyangka annahum yuhibbunallah, bahwasanya mereka itu mencintai Allah. Fabtalahumullahu bihadhil ayah, maka Allah menguji dengan ayat ini. Allah uji dengan ayat ini, ya, karena ayat ini mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda, la walladhi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasa'ahu illa an yasa'ani an yattabi'ani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah demi jiwaku yang berada di tangannya, seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa itu hidup di zaman ini, tidak ada keleluasaan baginya kecuali dia mengikuti aku. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang dia merupakan kalimullah. Tidak ada keleluasaan, ya, untuk mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi Musa hidup di akhir zaman. Apalagi bagi kita. Kita bukan nabi. Kita bukan orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan dalil yang sangat kuat wajibnya kita untuk mengesahkan Nabi dari sisi ittiba. Ifradun Nabi fil ittiba, mengesahkan, mentauhidkan Nabi dari sisi ittiba, bahwasanya kita tidak boleh mengikuti selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dikatakan fanatik, fanatiklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan fanatik kepada mazhab, bukan fanatik kepada ulama. Karena kita tidak disuruh untuk mentaati seseorang secara mutlak kecuali Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan kelaziman daripada syahadat. Selama ini kita mengucapkan syahadat, tapi kita lupa konsekuensi daripada persahadatan kita, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Apa yang dimaksud dengan Rasul Allah? Ittiba'un Nabi, ya, yaitu kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam duna siwa, bukan yang lainnya. Dan ini bukti bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan untuk menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala kecuali kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Al-Alama Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah berkata, diambil dari ayat ini bahwasanya tanda cintanya seseorang itu benar kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara alamatnya, di antara ciri-cirinya, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, adalah dia ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ittiba, dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi dia bertanya ini hukum sunnah, ini wajib, ini makruh, ini mubah. Tidak. Jika memang itu Nabi mengajarkan, dia kerjakan. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari, di antara kisah para sahabat bagaimana mereka takzimnya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Dzar itu marah, beliau tidur, duduk, kemudian beliau berbaring tidur. Mungkin orang akan melihat aneh, kenapa kok marah, kok harusnya berteriak, kok ini kok tidur berbaring. Ketika ditanya, wahai Abu Dzar, kenapa engkau marah tapi kok malah berbaring? Dia mengatakan, tidaklah ini aku lakukan karena aku mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika marah, kemudian beliau berbaring. Ini bukan dalam masalah ibadah, apalagi di dalam masalah ibadah. Maka cinta itu konsekuensinya adalah taat. Kita cinta kepada bapak dan ibu kita, maka bukti cinta kita adalah taat. Kita turutin apa yang dia pengen. Ini secara awam, secara umum. Kita cinta kepada kekasih kita, kita cinta kepada pasangan kita, tapi kita tidak pernah menuruti kemauannya, maka apa yang dikatakan oleh pasangan kita? Bohong. Cintanya dusta. Karena cinta itu adalah ittiba, dia mengikut. Bukankah kita mengidolakan seseorang? Dikatakan demikian kecuali kita mengikuti jejak mereka. Dari pakaiannya kita ikuti, dari gaya rambutnya kita ikuti. Ya. Lalu bagaimana seseorang yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia benci kepada sunnah Nabi, dia tidak memakai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuan cintanya adalah dusta. Sebagaimana dikatakan oleh penyair mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Seandainya cintamu itu benar, ngaku cinta kepada Nabi, la ata'tahu, engkau mengikutinya. Innal muhibba liman yuhabbu muti'un. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu, bagi orang yang dicintainya, terhadap orang yang dicintainya itu adalah muti, dia taat, dia ikuti. Dan ini, ayat ini menjadi dalil bahwasanya sunnah itu adalah jalan yang mengantarkan kita kepada Allah, dan yang selain daripada sunnah tertolak pelakunya. Artinya dia tidak akan sampai kepada apa yang Allah inginkan dari peribadatan ini. Maka ayat berikutnya yang beliau bawakan yaitu surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir." Sungguh bagi kalian
pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada uswah hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan ganjaran di hari akhir. Ayat ini memiliki dua makna. Yang pertama, bahwasanya setiap apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini baik, maka kita mencontoh perbuatan baik tersebut. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, memang sesungguhnya kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, teladan yang baik. Tidak boleh kita memberikan tambahan apa yang beliau syariatkan atau kita mengurangi dari apa yang beliau syariatkan. Maka diambil dari ayat ini bahwasanya perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hujjah. Hujjah yang bisa kita contoh. Semua perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama tidak ada dalil bahwa perbuatan tersebut dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika secara umum perbuatan Nabi adalah bisa kita lakukan karena ini merupakan hujjah. Kecuali ya jika ada dalil, ada keterangan yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut memang khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara syariatnya yang khusus bagi Rasul adalah Nabi menikah dengan lebih dari 4 istri, ini kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi puasa wisal, ini kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun yang lainnya maka ini merupakan qudwah yang bisa kita teladani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan ayat berikutnya, yaitu di dalam surah An-Nisa. Di dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, maka tidaklah demi Tuhanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya. Wa rabbika. Dan ini jarang sekali, hanya ada 2 tempat di dalam Al-Qur'an. Biasanya Allah bersumpah dengan makhluknya, was sama, ya, wal fajri wal asri wasyamsi. Ini Allah bersumpah dengan dirinya, mensucikan dirinya. Fala wa rabbika, maka tidaklah demi Tuhanmu. Ibu-ibu dengerin. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak beriman sampai mereka itu menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus, fima syajara bainahum, terhadap apa yang menjadi pertikaian di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian sampai mereka
menjadikan di dalam diri-diri kalian itu tidak ada haraj, keberatan terhadap hukuman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keputusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan, wa yusallimu taslima, dan dia mengikuti dengan penuh kepatuhan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan iman. La yu'minun, tidak beriman sampai mencapai suatu tujuan ini, sampai menjadikan Nabi sebagai penentu, sebagai hakim. Berarti perbuatan ini menunjukkan sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib. Karena ketika Allah mengatakan tidak beriman terhadap sesuatu perbuatan, berarti Allah mengancam ketiadaan iman. Apabila melakukan ini dan itu, menunjukkan itu adalah perbuatan dosa besar. Maka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim, sebagai pemutus di dalam perkara dunia maupun perkara akhirat, merupakan perkara yang wajib. Dan kesepakatan kaum muslimin bahwasanya wajib menjadikan Rasul sebagai hakim di dalam setiap perselisihan di antara manusia. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya yang mulia, yang suci, sesungguhnya tidak beriman salah seorang sampai dia menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam semua urusan. Dan terhadap apa yang telah diputuskan itu adalah kebenaran dan wajib baginya tunduk, baik secara batin maupun secara zahir. Dan yang dimaksud dengan taslim di sini adalah ridha terhadap hukum dan beramal dengan sunnah, menerima keputusannya dan menjalankan dan mencintai keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam ayat ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, "I'lam, ketahuilah bahwasanya di antara pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Di antaranya adalah man abghadha mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang benci terhadap apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia risih terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia mengerjakannya, tapi dia benci, hatinya ini bergemuruh dengan sunnah Nabi, tidak senang. Meskipun dia melakukannya, itu saja di antara pembatal Islam, yakni kufur, jika dia punya keyakinan itu. Jika kita mengatakan bagaimana menjadikan Nabi sebagai hakim dalam kehidupan kita sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mati, sudah wafat, maka kita jawab, ya, menjadikan Rasul sebagai hukum, sebagai hakim, yaitu dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mempunyai pendapat secara pribadi, kemudian kita dihadapkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tunduk di bawah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah menjadikan hakim, ya. Perbuatan kita jadikan tunduk di hadapan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau perkataan mazhab, atau perkataan ulama sekalipun. Kita punya pendapat, berpegang pada pendapat A, mengikuti ulama A, tapi ternyata berseberangan atau bertentangan pendapat tersebut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka bagaimana kita bersikap? Kita menjadikan Nabi sebagai hakim. Kita menjadikan hadis tersebut sebagai pemutus. Jangan kita fanatik kepada perkataan ini, tapi fanatiklah kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka di dalam ayat ini syarat seseorang itu dikatakan sempurna imannya ada 3. Yang pertama, dia menjadikan Rasul sebagai tahkim, sebagai pemutus, sebagai hakim. Ini yang pertama syaratnya. Kalau dia tidak menjadikan Rasul sebagai tahkim, dia lebih memilih teori A lebih baik daripada sunnah Nabi. Pendapat saya lebih baik daripada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti dia di dalam ayat ini maknanya la yu'minun, tidak beriman. Dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Yang kedua, manusia itu di dalam hatinya harus tidak boleh ada kegelisahan terhadap sunnah. Ada rasa sempit terhadap sunnah dari apa yang Nabi putuskan. Harus ridha terhadap sunnah. Dan yang ketiga, tunduk dengan tunduk yang sempurna. Karena demikianlah makna Islam. Kita mengaku sebagai muslim, orang yang taat dan patuh. Kepada siapa kita taat dan patuh? Kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tidak kepada yang lain. Karena kita adalah Abdullah, hamba Allah, hanya taat kepada Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini perlu digarisbawahi pemahaman ini, ya, bukan berarti orang yang tidak menggunakan hukum selain hukum Allah maka lantas dia mutlak kafir. Tidak demikian. Ya, para ulama menjelaskan jika seseorang itu meninggalkan hukum dari apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mungkin dia maksiat, tapi dia masih mengikuti i'tiqad keyakinan bahwasanya yang paling mulia adalah sunnah Nabi, syariat Islam, ya, itulah yang paling mulia, maka dia termasuk kufurnya adalah kufur asgar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan dia termasuk dosa besar sebagaimana maksiat-maksiat yang lainnya. Tetapi apabila dia beriktiqad mengatakan bahwasanya peraturan-peraturan, ya, undang-undang selain dari Islam itu lebih baik, ya, maka jika ini ada i'tiqad, keyakinan seperti itu, maka jelas, ya, mendapatkan ancaman atau masuk ke dalam ancaman ayat ini. Jadi jika seseorang itu berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, bukan karena juhud, karena penolakan atau menganggap halal, ya, di hatinya secara keyakinan, maka dia jatuh kepada dosa besar saja. Seperti misalkan orang yang melakukan zina. Karena ini adalah maksiat. Allah memerintahkan kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Kita tidak mau, maka kita dosa. Sebagaimana Allah mengatakan jangan mendekati zina, kemudian kita berzina, maka kita berdosa, dosa besar. Tetapi jika maknanya adalah menghalalkan zina, meskipun dia tidak berzina, dia jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia telah membuat syariat atau mengganti syariat yang Allah telah syariatkan. Dia misalkan mengatakan zina itu boleh, meskipun dia tidak berzina, maka dosanya lebih besar karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan.
Demikian juga dalam permasalahan ini, sama dengan masalah maksiat yang lain. Ya, jika dia mengatakan bahwasanya hukum selain hukum Allah lebih baik dengan etikot dan keyakinannya, maka dia jatuh kepada kekufuran. Jika hanya maksiat saja, mungkin dia terpaksa atau karena hawa nafsunya, maka dia jatuh kepada dosa besar. Ini pemahaman ya berkaitan dengan ayat ini. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya yang muallif rahimahullah bawakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka jika kalian berselisih terhadap sesuatu, farudduhu ila Allah, maka pulangkanlah permasalahan tersebut kepada Allah dan kepada Rasul. Para ulama berkata, maknanya adalah kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ya, maksudnya adalah kepada kitab dan As-Sunnah. Karena Nabi sudah wafat, ya tidak mungkin kita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kuburannya, bukan demikian. Tapi maknanya adalah kita jadikan Alkitab dan As-Sunnah sebagai ukuran kebenaran di dalam perselisihan kita. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terhadap sesuatu apabila manusia itu bertikai. Ya, baik itu di dalam masalah usuluddin ataupun di dalam masalah furu', cabang. Dia mengembalikan perselisihan tersebut, pertentangan tersebut di antara manusia kepada kitab dan As-Sunnah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa mahtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Maka apa yang kalian ikhtilafkan, perbedaan di antara manusia, baik itu masalah agama maupun masalah dunia, ya, dalam masalah sesuatu, fa hukmuhu ila Allah. Maka hukum yang berlaku adalah hukum Allah. Pulangkan permasalahan tersebut kepada Allah. Kita belajar ilmunya, bagaimana ya sikap syariat terhadap permasalahan ini. Belajar sehingga kita tahu, oh sikap sunnah begini, oh sikap Al-Quran demikian. Ya, misalkan seseorang berselisih terhadap masalah warisan, misalkan dia mengatakan saya lebih berhak, lebih banyak, saya lebih banyak, saya lebih banyak, ribut, ikhtilaf. Maka pulangkan permasalahan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran menetapkan tentang warisan, maka taat dan tunduk dengan apa yang Allah tetapkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ayat berikutnya beliau membawakan dalam surah An-Nisa ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah, may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia berarti telah taat kepada Allah azza wa jalla. Jadi kita disuruh untuk taat kepada Nabi. Yang maksud dengan taat di sini adalah sesuai dengan perintah, menyesuaikan diri kita dengan perintah, baik itu berupa mengerjakan perintah maupun disuruh meninggalkan larangan. Ini namanya kita taat. Lawannya berarti maksiat. Maka kita disuruh untuk taat, ya, kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini merupakan konsekuensi taat kepada Allah. Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, membangkang, tidak melaksanakan sunnahnya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'al amir, maka barang siapa yang taat kepada amir, pemimpin, faqad ata'ani, maka dia sungguh telah taat kepadaku. Wa man asal amir, barang siapa yang bermaksiat kepada amir, membangkang kepada perintah amir ulil amri, faqad asani, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh muallif rahimahullah
yaitu di dalam surah Asy-Syura ayat 52-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalannya Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dikatakan innaka latahdi, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk. Yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah dalil, petunjuk syariat, keterangan, sehingga kita bisa mengambil petunjuk tersebut. Bukan maksudnya adalah hidayah, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Allah mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, bahkan kepada pamanmu sendiri. Ini yang dimaksud dengan hidayah yang ayat yang kedua adalah maksudnya adalah hidayah taufik. Karena yang bisa memberikan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menggerakkan seseorang itu mendapat hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa memberikan itu, apalagi seorang dai, apalagi seorang orang tua, apalagi seorang guru, ya, menginginkan anak muridnya baik, ya, maka dia tidak bisa memberikan hidayah taufik, maka dia memohon kepada Allah, ya, agar anak muridnya diberikan taufik. Adapun dia hanya bisa memberikan bayan, penjelasan, hidayah berupa dalil, petunjuk-petunjuk. Sebagaimana ya Nabi dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka apa konsekuensinya? Ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh muallif rahimahullah yaitu di dalam surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun ay yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati, ya, ini sebagai peringatan kepada orang yang menyelisihi dari perintahnya. Yang ini adalah perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah. Dia tahu ini sunnah tapi dia selisihi, bahkan dia ejek, bahkan dia hina, dia caci baik perbuatan maupun pelaku sunnah tersebut. Apa kata Allah? Antusibahum fitnatun. Takutlah engkau tertimpa fitnah, musibah berupa fitnah. Wa yusibuhum min adzabin alim, dan takutlah terhadap musibah berupa azab yang pedih. Ya, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kekufuran. Ya, artinya orang yang berani ya melanggar sunnah setelah dia tahu, atau dia menghina sunnah, menolak sunnah setelah dia tahu telah disampaikan, maka takutlah kepada fitnah. Fitnah di sini adalah kekufuran. Ya, karena Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, "Atadri mal fitnah?" Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Al-fitnatu asyirku." Yaitu fitnah yang dimaksud di sini adalah syirik. Karena engkau menolak sebagian ya ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan hatinya itu penyimpangan. Lama-lama kelamaan menyimpang dan jauh dari Islam, sehingga dia bisa saja keluar dari agama Islam jika dia menyelisihi sunnah. Maka ini yang kita takutkan. Bukan hanya tertimpa musibah atau makna-makna yang lain, ya. Fitnah, musibah di sini adalah baik itu musibah gempa bumi, ya, musibah yang lainnya, ya, pembunuhan dan seterusnya, atau bahkan ada ulama yang menafsirkan dimaksud dengan fitnah di sini adalah
diturunkannya pemimpin yang zalim, ya. Karena apa? Karena dia menolak sunnah. Ayat ini menjadikan kita untuk takut, ya, untuk meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat yang terakhir di dalam bab ini yang beliau bawakan, dan ini ayat yang ke-13 yang beliau bawakan di dalam bab ini, beliau bawakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Wadhkurna, ya, ini adalah khitab, yang dia bicara adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebutlah, ingatlah, ma yutla fi buyutikunna, apa yang telah dibacakan di rumah-rumah kalian, di rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayatillahi wal hikmah, dari ayat-ayat Allah, yakni Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah. Dan para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah sunnah. Berarti kita disuruh, ya, mengikuti Al-Qur'an, ayat Allah, dan juga disuruh mengikuti al-hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tutup pembahasan ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yakni dalam Al-Quran, banyak, penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keharaman tentang menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah pernah menghitung, nazartu fis suhuf, aku pernah meneliti di dalam Al-Quran, maka aku dapati di dalam Al-Quran tersebut taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya ayat yang menyuruh kita untuk taat kepada beliau, ya, fi salasatin wa salatina maudi'an, ada 33 tempat di dalam ayat Al-Quran. Artinya tersebar dalam Al-Quran ada 33 ayat yang berkaitan dengan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga demikian diteliti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, waqad ajaballahu, maka sungguh Allah telah mewajibkan untuk taat kepada Rasul, ya, untuk seluruh manusia, fi qaribi min arba'in, ya, kira-kira ada 40 tempat di dalam Al-Quran. Wa ta'atuhu ta'atul lillah, dan ayat itu membicarakan tentang taat kepada Rasul merupakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jamaah sekalian, ya, ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai pembukaan di dalam bab tentang babul amri bil muhafazati ala sunnah wa adabiha. Itu bab tentang perintah untuk menjaga sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, dan adab-adab terhadap sunnah, ya. Kemudian beliau banyak membawakan hadis-hadis tentang masalah ini juga. Beliau membawakan, mendahulunya dengan beberapa ayat, yang ada 13 ayat sebagai penguat bahwasanya memang kita disuruh untuk taat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang dimaksudnya adalah berpegang teguh kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya cukupkan terlebih dahulu pembahasan ini, insyaallah berkaitan dengan hadis-hadis kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.